Ta'lim Al-Ikhlas Bapak Haji Herman Boher serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas ini kami hidangkan kajian hadis kursi. Tetapi terus kita sambung apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terakhir kita bahas bahwa menurut Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya amalan itu ada 3 macam. Ada namanya al-ma'asi, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang hukumnya jelas adalah haram. Kemudian ma'asi ini, keharaman-keharaman ini tidak bisa dirubah dengan bentuk niat baik apapun. Jadi dengan alasan niat baik, ma'asi gak bisa berubah. Kalaupun ada, itu namanya modus, modal dusta. Ya. Yang kedua ada namanya at-ta'at, yaitu amalan ketaatan-ketaatan yang label hukumnya adalah mengandung pahala-pahala, tetapi dia bisa berbahaya manakala satu, tidak ada niat, bisa jadi pahalanya hilang. Atau yang kedua, salah niat, bukan sekedar hilang pahala, tapi justru malah bisa mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ada namanya al-mubahat, perbuatan-perbuatan yang mubah, yang dasarnya tidak memiliki hukum, dalam artian dampaknya itu nggak ada, pahala nggak ada, dosa juga nggak ada. Tetapi sebagai hamba Allah yang beriman, kita telah diberikan tuntunan bagaimana hidup kita 24 jam sehari ini sesungguhnya banyak hal-hal yang mubah. Maka benar kata Allah, innal insana lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi, karena ternyata hidupnya 24 jam itu lebih banyak hal-hal yang mubah, banyak yang hilang begitu saja tanpa nilai. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian dari hal-hal yang mubah ini kita konversikan, kita sulap, ya, sulap dalam tanda kutip, bisa berubah menjadi amalan-amalan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam bentuk amalannya yang kuncinya ada pada niyatun sholihatun, adalah niat yang baik. Atau istilah dalam kitab husnun niyati, dengan kebaikan niat. Maka olahraganya kita jadi berpahala, tidur malamnya kita yang panjang, istirahat jadi bernilai pahala. Apapun amalan-amalan yang mubah kita robah menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah. Alhamdulillah. Untuk mendukung itu semua, kemudian kita buka di dalam hadis kursi. Itu ada hadis kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muwaffal ibni Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbukum tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi lagi. Berasal dari sahabat Muwaffal bin Yasar, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, yaqulu rabbukum, telah berfirman Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag li'ibadati amla'u qalbaka ghina. Kosongkanlah hari-hari kalian itu untuk ibadah kepadaku, ya. Jadi kita disuruh penuhi hari-hari kita ini dengan ibadah kepada Allah.
maka amlau qalbaka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Amin ya rabbal. Amin. Wa amlau yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Ya ibna Adam, la tuba'id minni, janganlah kalian menjauh daripadaku. Fa amlau qalbaka faqran, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Na'udzubillah min. Wa amla'u yadaika syughlan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan yang sia-sia. Na'udzubillah min. Jadi hadirin, beberapa pertemuan yang lalu kita dibekali oleh hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat Nabi, dan juga nasihat dari para ulama. Kali ini, malam ini kita diingatkan dan dinasihatkan langsung oleh baginda Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang menegur kita, Allah langsung yang ngajarin kita, wahai anak cucu Adam, penuhi hari-harimu dengan ibadah kepadaku, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Ini penting nih, ya. Sebab apa sih sebenarnya kaya? Titipan. Iya, betul, titipan. Tapi adanya di mana sih sebenarnya kaya itu? Ya, lagi-lagi hadirin obrolan kita begini nih. Ya memang karena kita hidup di dunia gitu. Supaya kita nggak salah langkah, nggak salah jalan, dan akhirnya jadi juga nggak salah proses kematian, mudah-mudahan gitu. Jadinya happy ending, namanya husnul khotimah. Amin. Saya kira kita semua sepakat. Apa sih kaya itu? Ya. Apakah yang digambarkan dengan materialistik, ya, harta yang berlipat-lipat, ya kan, rumah yang bertingkat-tingkat, misalkan mobil yang mengkilap, istri yang cantik memikat, yang kadang jumlahnya sampai 4 gitu. Ya. Apa itu kekayaan? Bukan. Ternyata bukan. Ya. Semua kekayaan materialistik yang kita bisa lihat di berbagai macam perumahan-perumahan elit, itu ternyata belum jadi jaminan seseorang itu bisa merasakan yang namanya kaya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Lurah dan petugas TPU. Pantesan langit adem, ya enggak? Dua pejabat datang. Mendung. Sini. Ya. Alhamdulillah. Ya, sepakat kita ya, kita sepakat insya Allah bahwasanya apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, ya enggak, kekayaan yang diukur dengan materialistik tadi itu belum jaminan, ya kan? Belum jaminan kalau itu menjadi rasa yang dimiliki oleh orang tersebut yang disebut dengan kaya, enggak, belum jaminan, ya. Nah karena itulah Allah menyatakan amla'u qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi hati ternyata pantas kalau Nabi pernah bilang al-ghina laisa ghinal madah, yang namanya kaya bukan kaya materi, wa innamal ghina ghinan nafs, tetapi yang namanya kaya adalah kaya hati. Jadi yang penting hati kita ini, ya, hati kita merasa cukup, ya enggak? Insya Allah. Wa amla'u yadaika rizqan. Enggak cukup Allah mengayakkan, enggak cukup Allah membuat hati kita kaya, kemudian Allah cukupkan tangan kita dengan rizkinya. Alhamdulillah. Padahal mohon maaf nih, ya kan, pahit-pahitnya tangan kita nggak ada rizki, asal hati kaya, kira-kira cukup nggak tuh? Cukup. Yakin? Alhamdulillah. Sekarang dibalik coba, ya kan, coba dibalik. Ada orang tangannya penuh dengan kekayaan, hatinya ternyata miskin aja. Kaya apa miskin tuh orang? Oh. Jadi beneran tangannya kaya nih. Tangannya dipenuhi sama Allah dengan rizkon, tangannya nih, ya kan? Yang saya sebutkan tadi itu, ya. Yang saya sebutin tadi itu, ya Allah. Ternyata kalau hatinya tidak kaya, tetap orang tersebut akan merasa miskin lagi, kurang lagi. Na'udzubillah min.
Sebaliknya hadir, ya ibna Adam, la tuba'id minni, wahai anak cucu Adam, jangan kau menjauh dariku, jangan kau menjauh dariku. Fa amla'u qalbaka faqran, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Ya Allah. Ya. Saya kira dengan tidak merasa paling suci, insya Allah, dengan tidak merasa paling suci, dengan tidak merasa paling benar, ya. Tetapi kita terus berusaha untuk mensucikan diri dan berjalan pada jalur yang benar. Saya ulangi lagi, bisa ditulis dalam quote status. Dengan tidak merasa paling suci, dengan tidak merasa paling benar, tetapi kita terus berusaha mensucikan diri dan berjalan pada jalur yang benar. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari betapa orang, ya Allah, ya, hidupnya ada yang sepertinya cukup gitu ekonominya, tapi ternyata kemudian hatinya was-was, ya kan? Resah, gelisah, gundah gulana, andilau antara dilema dan galau. Bagaikan si mewah dengan si Panji. Apa tuh? Iya kan, ya Allah. Mati aja ini. Cek, ya. Nah, ini. Iya nih. Memang paling enak pakai kabel. Pakai kabel. Tuh, kabel aja. Udah merah lagi nih, bentar lagi mati nih. Gimana kalau kita langsung makan aja? Bang, coba. Ini baru satu hadis. Saya rencana ini 3 hadis yang kita bahas, ya. Nah, Ya, terus. Baik. Kalau hadirin, jangan sampai kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh dari Allah itu bagaimana sih cirinya? Menjauh juga dari hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Saya ulangi lagi, jangan menjauh dari Allah, pesan Allah tadi itu. Sebab kalau kita menjauh dari Allah, Allah akan penuhi hati kita dengan kefakiran. Dan kemudian apa tadi itu? Allah akan penuhi tangan kita dengan kesibukan sia-sia. Jangan menjauh dari Allah, karena Allah akan penuhi hati kita dengan kefakiran, dan Allah akan penuhi tangan kita dengan kesibukan yang sia-sia. Karena itu kita mendekat kepada Allah, iya kan? Mendekat kepada Allah dan mendekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Apa yang berkaitan dengan Allah? Ya ibadah, iya kan? Ibadah itu bisa ibadah yang ritual, ibadah juga bisa sosial. Ibadah bisa ritual, artinya ibadah mahdhah, sholat 5 waktu, puasa, ngaji Quran, ya kan? Ada ibadah sosial, hablum minanasnya diperhatiin, ya. Kemudian juga ada yang sifatnya personal, pribadi, ya. Ada yang sifatnya jama'i, ya, bersama-sama atau kolektif gitu. Nah, jadi hadirin, ini kita perhatikan 4 hal. 1, ritual kita. Ritual kita ibadah mahdhah diperhatiin. Kedua, sosial kita. Sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Personal kita ini adalah karakter atau akhlak kita pribadi, dan juga jama'i atau kolektif, ibadah-ibadah kita yang bersama-sama. Ini perlu juga kita perhatikan dan kita jaga. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Jadi termasuk juga jangan sampai kemudian ada dalam hadis qudsi ini kita menyakiti wali-wali Allah gitu, jangan sampai. Wali-wali Allah itu siapa? Ya pasti adalah orang-orang yang sangat erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini dikatakan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah berfirman, siapa orang yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh berarti dia telah ngajakin perang denganku. Na'udzubillah min dzalik. Siapa tuh wali-wali Allah? Pertama adalah para ulama yang betul-betul
mengedepankan urusan ukhrawinya ketimbang dunianya. Sebab nanti ada penjelasan ulama ada juga ulama akhirat. Ada ulama buruk. Ulama buruk itu ya ulama yang hanya memperhatikan dunianya saja, ya tidak memperhatikan akhirat. Jadi kalau ulama aja ada yang ada yang buruk, apalagi yang non ulama gitu. Jadi kita pakai standarnya yang tinggi tadi. Ulama aja ada yang buruk, apalagi yang bukan ulama. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat dalam orang-orang yang terlibat dalam fi sabilillah. Namanya fi sabilillah, di jalan Allah. Apa tuh di jalan Allah? Pesantren, madrasah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, ya. Itulah hal-hal yang berada di jalan Allah. Orang yang membela agama Allah, insya Allah itu masuk dalam kategori wali-walinya Allah. Gitu. Hanya kan nanti walinya ada tingkatannya lagi, gitu, ya. Bahkan jangan dikira dalam kehidupan personal, ya, dalam kehidupan personal dia dalam keluarga, manakala dia menjadi seorang suami yang begitu membahagiakan istrinya, membahagiakan keluarganya, bukan tidak mungkin itu mendapatkan label walinya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nih ada nih dalilnya nih, ya, kalau nggak percaya. Silakan apa nggak percaya? Percaya. Iya nih, bentar. Rasulullah bersabda, ahlul jannah salah satu. Ya. Penghuni sorga 3. Mati lagi. 1 mati, 2 dikubur. Miknya mati. Bohong itu bohong. Orang kata pakai kabel aja, mana Bang Haji? Kabel. Dah. Kita ini kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mengamalkan namanya tawasul. Tawasulan itu nyambung. Kalau ini model seberang sono, ya, tetangganya Bibin itu yang nggak pakai kabel, nggak mau tawasulan. Yang pakai tawasulan itu pakai kabel, ya, nyambung. Bentar mati. Rasulullah bersabda, ahlul jannati salasatun. Penghuni surga itu 3 kelompok, ya. Pertama, dzu sultanun muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Adalah penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah setingkat RT. Ya, Teh? Adil. Ya, pemimpin yang adil. Oleh RT kita mah jangan diragukan lagi udah. Ya, RT kita turun dari jabatannya jadi ustadz gitu. Amin. Sultan Muqsit, ya, penguasa yang adil, mutasaddiq yang bisa dipercaya. Pemimpin yang adil dan bisa dipercaya. Kira-kira itu kembali kepada kita masing-masing, ya. Muwaffiqun dan bisa memberikan petunjuk. Tuh, pemimpin yang adil, yang bisa dipercaya dan memberikan petunjuk kepada rakyatnya, ya. Itulah satu kelompok yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Ada seseorang yang penyayang, ya, kemudian lembut hatinya, baik kepada kerabat maupun kepada orang lain sesama muslim, ya. Bahkan afifun, penyayang, muta'affifun du'iyalin, penyayang dan memperhatikan kebahagiaan keluarganya. Ini dia barusan, kepada istri dan keluarganya, ya. Habib Lutfi bin Yahya, itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya, itu kan menjadi presiden thariqah sedunia, ya, menjadi presiden thariqah sedunia. Itu salah satu tantangan beliau dulu awal-awalnya adalah dari istrinya, gitu, ya.
ini kita mau belajar, bukan membicarakan aib. Kita mau belajar bagaimana beliau ditawarin lagi, ganti, gitu ganti. Gitu. Mau ganti nggak, Bib? Yang ini nggak mau. Dia tetap dalam kesabaran terhadap istrinya. Terus akhirnya kemudian keadaan berbalik, ya, dia menjadi seorang ulama besar yang disegani dalam dunia thariqah ataupun dunia tasawuf gitu. Karena apa? Karena kesabaran dan kelembutannya di dalam menghadapi istri dan keluarganya gitu. Jadi hadirin jamaah yang mulia, ini seringkali kita bicarakan. Menjadi wali-wali Allah itu banyak dari sisi kehidupan gitu. Hatta seorang presiden pun dia bisa jadi wali, ya, kalau betul-betul tahu jalannya gitu. Jadi seorang guru, ya, kita ingat nasihatnya Mbah Mun Zubair almarhum al-maghfur lah, ya. Kalau ngajar, kata beliau, kalau ngajar jangan punya keinginan muridnya jadi pinter, ya, karena susah. Kalau kita ngajar pengennya santri kita jadi pinter, susah. Yang ada termarah mulu, emosi mulu gitu. Temperamen. Itu Mbah Mun Zubair mengatakan. Nah, kalau ngajar udah ngajar aja semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dulu pernah saya sampaikan, ada wali Allah, ya, di dalam dia ngajar baca kitab, semua santrinya tidur. Semua santrinya tidur. Akhirnya ditanya oleh salah seorang santrinya yang penasaran, "Wahai Tuan Guru begitu istiqomah ngajarin kami sementara kami semua pada tidur." Apa kata Tuan Guru yang adalah wali min auliyaillah? "Aku tidak ngajar kalian secara fisik. Aku tidak ngajar fisik kalian. Yang aku ajarkan adalah ruh yang ada pada tulang rusuk kalian." Ya Allah. Artinya hadirin, bukan kagak mungkin kita sekarang generasi majelis nih, ya, mudah-mudahan kita semua generasi majelis ini adalah buah yang manis dari engkong yang kongkong kita. Amin. Yang dulu mereka istiqomah duduk di majelis, walaupun mata merem kagak puas nyender, kemudian nggak puas selonjoran juga. Nggak apa-apa, sama guru-gurunya dibiarin. Kenapa? Karena di situ ada proses transfer ilmu di bawah alam sadarnya untuk ruh yang ada dalam tulang-tulang rusuk mereka. Ada di situ tuh kemudian sedikit ada hal yang berbeda khususnya dalam diri saya pribadi, ya. Yang penting kita ngajar gitu, ya. Santri mau gaya apa, mau lagu apa, nggak apa-apa. Yang penting kita transfer ilmu untuk ruh-ruh yang ada pada tulang rusuk mereka. Hadirin jamaah yang mulia, jadi itu penghuni surga yang ke berapa tadi? Kedua. Yang ketiga dikatakan tadi tiga ya. Pemimpin yang adil, kemudian seseorang yang lembut hatinya kepada kerabat dan muslim dan juga kepada keluarga. Kemudian ahlul nar khamsah. Sementara penduduk neraka itu ada 5. Penduduk neraka ada 5. Yang pertama ad-dha'iful ladzi la zabra lahu alladzina hum fikum tab'an la tabul ahlan wala malan. Sebaliknya nih, penghuni neraka katanya ada 5. Yang pertama, orang yang lemah. Orang yang lemah. Hadirin, dalam hadis yang lain pernah saya baca, sesungguhnya Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan yang mapan agamanya. Saya ulangi lagi. Dalam hadis yang lain saya baca, Allah menciptakan hambanya dalam keadaan yang mapan agamanya. Jadi semua kita mapan agama. Hanya kemudian kita menjadi lemah agama kita karena kita kalah dengan rayuan iblis dan bala tentaranya, gitu. Maka kemudian di dalam kita mempertahankan kemapanan agama kita, ya kita jaga dengan zikir-zikir kepada Allah. Dalam hadis yang lain yang pernah kita bahas, iblis itu merasa runtuh, iblis itu merasa binasa ketika hamba Allah, umat Rasulullah senantiasa baca istighfar dan la ilaha illallah. Itu salah satu cara, itu salah satu senjata di mana kita tetap menjaga kemapanan agama kita, gitu. Berikutnya, saya ulangi lagi, penduduk neraka itu katanya 5. Pertama adalah ad-dha'if alladzina sabra lahu alladzina hum fikum tab'an la tabul ahlan wala malan. Orang yang lemah, ya, enggak mau bertarung,
di dalam menjaga kemapanan agamanya. Nah ini nih, hati-hati. Belum ngaji juga lo sekarang? Ya emang belum ada hidayah tuh, coba. Pasal yang kagak bener gitu. Pada hidayah itu kan mestinya diketuk. Ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Ya Allah berilah aku petunjuk ke jalan yang benar. Dicari gitu. Nah ini apalagi kemudian batasan dia betah apa tidak di tempat-tempat ibadah itu hanya sekali dua kali. Padahal yang namanya nuntut ilmu tulus zaman kata para ulama itu. Ya, lama waktunya. Ya. Lama berkali-kali pertemuan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru bisa katakan betah apa enggak betah, begitu kira-kira. Ya. Maka nanti kan dalam pertemuan yang berkali-kali dia akan ketemu dan akan dipertemukan dengan dalil-dalil. Yang penting duduk dulu di majelis ilmu. Gitu. Itu pentingnya majelis ilmu. Persoalan paham kagak paham itu nomor 12. Gitu. Jadi yang penting duduk dulu. Yang sabar kali. Yang sabar. Gitu. Nah ini penduduk neraka nomor satunya adalah orang-orang yang lemah. Enggak ada jiwa bertarung gitu untuk menundukkan dorongan nafsu ataupun mengalahkan rayuan iblis gitu. Apalagi kemudian kagak mau tahu dengan keluarganya, wala malan dan juga hartanya. Enggak mau tahu dengan keluarga dan hartanya. Dia punya harta, dia dibawa kemana aja tuh harta gitu. Dia punya harta, dibawa kemana aja tuh harta. Dibuat hal-hal yang berkoya-koya gitu. Ya, nggak mau dibawa kepada hal-hal yang ada nilai-nilai ibadahnya gitu. Jadi kalau udah urusan macam-macam dah, ya semangat. Tapi kalau urusan ibadah entar-entaran. Dia juga nggak mau tahu dengan keluarganya. Ya, keluarganya mau kayak apa jadi apa, masa bodoh dia gitu. Nah ini kelompok pertama yang kata baginda Rasul ada dalam neraka. Yang kedua wal kha'inul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa indaqqa illa khanahu adalah pengkhianat. Ini hati-hati ya. Pengkhianat yang dia tidak akan pernah puas dalam bergaulnya itu kalau kagak mengkhianati orang lain gitu. Ya. Jadi kalau kagak nggoroin orang tuh kayaknya belum puas gitu seharian. Ya, mesti ada gitu. Nah, ini bahaya. Yang ketiga, rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Bahkan naudzubillah, kelompok ketiga yang berada dalam api neraka itu adalah orang yang di pagi dan sore harinya ya enggak ada kerjaan dia kecuali dia biarkan keluarganya dalam kehancuran, dalam kebinasaan, ya hartanya pun demikian. Habis begitu aja enggak bernilai di sisi Allah. Ini yang kita bahas kemarin adalah bahayanya salah niat kemarin, ya kan? Kelompok satu orang yang Allah berikan ilmu dan harta, maka ilmunya hartanya dijalankan ke jalan Allah sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang timbang pengen gitu. Orang yang bertetangga dengan orang kaya dermawan. Ini mereka berdua sawa'un fil ajri, sama-sama dalam pahala. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya kemudian hartanya habis, nggak keruan kemana gitu. Nah yang bahayanya adalah tetangga yang keempat ini, ya, yang suwe bener ini. Baru timbang pengen doang, wahuma sawa'un fil wizri, kata baginda Rasul, mereka sama-sama dalam hal dosa. Nomor 3 dan 4. Nomor 4-nya itu ya Allah, enak kali kayak dia gitu, punya harta doang. Ya, enggak dikasih ilmu, hartanya habis, enggak keluar kemana. Ya, maka kata Rasul dua-duanya sama dalam hal mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat al-bukhl, ya, yang namanya penghuni neraka itu keempat adalah bakhil, ya. Bakhil ini oleh Imam Ghazali diterjemahkan dua, ya, bakhil dari hartanya dan juga bakhil daripada lisannya, berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima awil kadzib, ya, adalah orang yang suka berdusta, ya, suka bohong, suka gorok, ya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang mulia, inilah 3 buah hadis yang kita bisa baca dalam hadis kursi sebagai bentuk riyadhah, latihan kita dalam mengamalkan 3 amalan tadi itu yang kemarin kita bahas.
Amalan maksiat udah jelas-jelas harus kita jauhin. Nggak bisa dirobah dengan niat baik apapun namanya. Modus jadi. Yang kedua adalah taat, ketaatan. Harus kita jaga dengan niat yang baik. Kemudian jangan sampai kagak ada niat, apalagi sampai salah niat. Bukan tidak mungkin zahir amalannya baik, tapi kemudian kosong, ya, nggak ada apa-apanya. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan mubah yang boleh, ya, yang awalnya tidak ada hukum, pahala tidak ada, dosa tidak ada, tetapi dengan niat yang baik, maka kemudian amalan-amalan mubah tadi menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yang tadi kita bahas, ya, kita isi hati kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan isi hati kita dengan kekayaan dan Allah penuhi tangan kita dengan rizki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah perbaiki terus iman Islam kita, ketakwaan kita kepadanya, sehingga kapanpun, dimanapun Allah takdirkan kita mesti kembali ke akhiratnya, Allah takdirkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. اللهم صل وسلم في الاولين والاخرين وصل وسلم وارض تبارك وتعالى صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويغفر الذنوب انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المرحومين والمرحومات صاحب هذا البيت. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم عبرة من عبر النيران. اللهم اجعل الرحمة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيد الخير لهم على الجميع. في قبورهم الروحة والرحمة والرضوان والبشارة والمغفرة لمن إنك كريم منان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا أبناءنا وبناتنا تلاميذنا ميزاتنا جماعاتنا من أهل الأعمال الخير والصلاة والصلوات والصدقة والزيارة إلى مكة وإلى المدينة للتوبة إلى يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.